Di Amerika Serikat, situasi tentang imigran semakin menegangkan dari hari ke hari. Semua orang terus mempekerjakan imigran untuk melakukan pekerjaan yang dibayar rendah dan mereka bahkan menikmati media, tetapi mereka tidak menunjukkan dukungan yang layak, hampir memperlakukan mereka seperti boneka buruh. Undang-undang baru dibahas setiap hari untuk memutuskan apa yang harus dilakukan tentang hal itu. Di sebuah restoran burger, JP mengambil alih shift drive-thru. Dua klien bertindak sangat berhak dan meminta hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Menyediakan, jadi mereka menghinanya dengan menggunakan istilah rasis. JP segera menghina mereka kembali dan mengekspos mereka di speaker, menyebabkan mereka pergi dengan marah. Berikutnya sebuah mobil penuh gadis datang dan JP terkejut melihat saudara perempuannya Lily, yang teman-temannya menjatuhkan berita besar, dia masuk kuliah, jadi dia akan segera pergi. Ketika JP pulang, dia memberitahu Lily bahwa dia bangga tentangnya, tetapi dia juga akan sangat merindukannya. Saat mereka berfoto bersama, JP melihat sesuatu di belakang telinganya dan mengetahui bahwa dia diam-diam membuat tato. Dia setuju untuk tidak memberitahu ibu mereka untuk saat ini. Beberapa waktu kemudian, keluarga mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan Lily. Sementara mereka bersenang-senang, Lily membuat perangkap kutu dan melemparkannya ke JP dengan bercanda untuk memanggilnya orang tolol. Mereka juga membuat huruf L dengan tangan mereka untuk saling memanggil dengan sebutan pecundang dengan penuh kasih sayang. Ibu mereka memberikan pidato yang menyentuh hati untuk putrinya, dan ketika giliran Lily untuk berbicara, tiba-tiba lampu polisi muncul di luar. Para petugas menyerbu ke dalam rumah dan menangkap seluruh keluarga, karena terungkap bahwa Gubernur Finn telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk menangkap semua imigran ilegal dan anak-anak Amerika mereka, sebagai kaki tangan karena tidak melaporkan orang tua mereka. Sementara Finn muncul di berita menjelaskan kebijakan toleransi nolnya. Semua anak dijebloskan ke dalam kandang dan JP sangat terpukul melihat Lily dimasukkan ke dalam bus dan dibawa ke tempat lain. Beberapa hari kemudian, seorang pejabat dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS meminta untuk menemui JP. Segala upaya untuk membatalkan perintah eksekutif tersebut telah gagal dan ibu JP akan dideportasi, tetapi ia masih bisa tinggal jika warga negara AS asli dapat mengklaimnya. JP tidak dapat melakukannya secara hukum karena ia masih ditahan, tetapi ia memiliki pilihan. Proyek Toleransi dan Pemahaman Orang Lanjut Usia di Amerika. Ini adalah program layanan masyarakat yang terdiri dari membantu warga lanjut usia di panti jompo dan jika JP menyelesaikannya, dia akan dibebaskan. JP setuju untuk bergabung dan diwawancarai oleh dua pejabat yang sangat serius yang tidak menyukai leluconnya. Sekelompok anak imigran juga diwawancarai dan difoto sebagai penjahat. Semuanya setuju untuk berada di sana karena mereka tidak punya pilihan lain, jadi jawaban wawancara mereka penuh dengan keangkuhan dan penghinaan terhadap seluruh proses. Sebelum mereka berangkat ke panti jompo, petugas Bruce mengingatkan mereka tentang peraturan. Mereka tidak dapat berkomunikasi dengan pihak luar dunia, mereka harus mematuhi jam malam, dan jika mereka berperilaku buruk, dia akan membawa mereka kembali ke pusat penahanan. Mereka juga harus mengenakan monitor pergelangan kaki setiap saat sehingga koordinator program dapat memantau gerakan mereka. Beberapa waktu kemudian, kelompok tersebut sampai di panti jompo bernama Alcove dan bertemu Eddie, pendiri program tersebut. Saat ia menunjukkan mereka sekitar, ia memberikan pidato tentang ini sebagai pengalaman yang berharga, tetapi tidak ada yang menganggapnya serius. Dia juga memperkenalkan mereka kepada petugas operasi Cynthia dan James. Selama berjalan melalui berbagai fasilitas, JP melihat seorang wanita bernama Greta di kursi roda sambil memegang bunga lili. Setelah tur selesai, para relawan makan siang dan JP berteman dengan yang lain sambil mengeluh tentang kualitas makanan yang buruk. Big Mac menyadari bahwa Micha berkulit putih, jadi dia menjelaskan bahwa dia orang Argentina. Chris mengakui bahwa dia takut menyentuh orang tua dan dia tidak akan makan apapun jika itu bukan buatan ibunya karena kemungkinan mengandung racun. Camilla tiba-tiba membentak, mengatakan bahwa kelompok itu menganggap semuanya terlalu enteng dan ini sebenarnya serius. Saat Camilla meninggalkan meja, James datang dan memberikan semua orang seragam mereka beserta tugas. JP kembali tertarik pada Greta dan mencoba berbicara dengannya, tetapi Greta tidak menanggapi. Micha menyuruhnya membacakan buku untuknya, jadi JP mengambil buku acak dan mulai membaca. Tiba-tiba Greta berkata kau akan mati di sini, yang membuat JP terkejut. Greta mulai menangis dan semakin keras, jadi Cynthia bergegas menyuntiknya dengan obat penenang dan mengusirnya. Di malam hari, kelompok itu mencoba meyakinkan Chris untuk makan sesuatu karena satu-satunya yang diminumnya sepanjang hari adalah inhalernya. Chris menolak dan berkata dia pikir penyelenggara sedang menonton dari balik kaca gelap, yakin ada sesuatu yang mencurigakan. Dia mengumumkan akan mencoba melarikan diri dan tidak mendengarkan yang lain ketika mereka memperingatkannya. Chris hanya berdiri dan mencoba membuka pintu yang terkunci, yang memicu alarm dan petugas keamanan segera muncul untuk menyetrumnya. Yang lain hanya bisa menyaksikan Chris dibawa pergi. Di tengah malam, JP meninggalkan tempat tidur untuk menggunakan kamar mandi, memperhatikan seekor burung hantu di jendela saat ia keluar.
Ketika ia kembali, ia menemukan seorang wanita tua yang terus berkata Virgil akan membebaskanmu. Tiba-tiba wanita itu menyerangnya dan mencoba menyakitinya, tetapi Cynthia datang tepat pada waktunya untuk menenangkannya dan membawanya pergi sementara James memarahi JP karena bersikap lemah. Keesokan harinya, Eddie membawa JP dan teman-temannya ke bangsal lain untuk menunjukkan pasien dengan kondisi serius. Dia juga meminta maaf kepada JP, menjelaskan bahwa apa yang terjadi tadi malam adalah karena seseorang meninggalkan bangsal ini. Terbuka dan wanita tua itu menyelinap keluar. Teman-teman JP memilih keluar dari bangsal ini tetapi JP memilih untuk tinggal dan Eddie memerintahkan James untuk menunjukkan JP tali. Namun James menggunakan kata-kata makian untuk merujuk pada JP dan keadaan menjadi tegang, jadi Eddie harus mengingatkan mereka untuk berperilaku baik. Setelah itu James dan JP menidurkan salah satu senior yang paling lemah. Saat mereka semakin dekat, seorang pasien di ranjang sebelah tiba-tiba menggigit JP dan membuatnya pingsan. Beberapa saat kemudian, JP terbangun di ruang perawatan dan terkejut melihat Lily bekerja di sana. Saat Lily mengatakan kepadanya bahwa dia lebih dekat dari yang dia kira, ruangan itu berubah warna dan menjadi berdarah, hanya untuk JP yang terbangun. Bangun dari mimpi buruk, Micha ada di sana untuk memeriksa lukanya dan mereka membahas bagaimana staf memperlakukan orang tua seperti ternak. Duo itu kemudian bergabung dengan yang lain saat makan siang dan mereka menyadari bahwa mereka belum mendengar kabar dari Chris sejak dia mencoba melarikan diri. Ketika Cynthia berjalan lewat, Camilla bertanya padanya tentang Chris. Jadi Cynthia menjelaskan bahwa dia dikirim kembali ke pusat penahanan. Setelah dia pergi, Big Mac mengatakan Cynthia berbohong karena dia menemukan inhaler Chris di lorong dan dia tidak akan pergi kemanapun tanpanya. Malam harinya, Big Mac mengajak Greta ke kamar Philip agar mereka bisa saling menemani. Saat Big Mac mencoba menyambungkan TV, tangan Philip tiba-tiba tertekuk ke sudut aneh sementara Greta menonton dengan ngeri. Tangan itu jatuh sebelum Big Mac berbalik dan ketika dia mendekat, dia melihat Philip telah berhenti bernapas. Pada saat itu Philip terbangun dan seluruh tubuhnya mulai berputar dengan cara yang menyakitkan, jatuh dari tempat tidur saat tubuhnya terus membungkuk. Philip mulai berjalan seperti monster dalam film horor dan menggeram pada Big Mac, yang lari ketakutan. Keesokan harinya, jasad Philip dibawa pergi. Eddie berbicara kepada semua relawan dan karyawan. Mengatakan mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Philip tetapi itu akan diselidiki. Namun Big Mac memberitahu teman-temannya apa yang sebenarnya dia lihat. Kemudian Eddie membawa James dan JP ke taman untuk memperkenalkan mereka kepada burung hantunya Virgil. Dia mengirim burung hantu itu untuk berburu sambil menjelaskan bahwa Virgil adalah penjaga gerbang. Ceruk, jadi dia melihat semua yang terjadi. Lalu Eddie menunjukkan ada permusuhan yang cukup jelas antara James dan JP, dan dia ingin mereka melupakan perbedaan mereka dengan berpelukan. Mereka berpelukan erat tetapi mereka berbisik menghina, tidak memaafkan satu sama lain. Setelah selesai, JP mengungkapkan bahwa ia menggunakan pelukan itu untuk mencuri kunci James. Malam itu, JP membuka kunci monitor pergelangan kakinya dan melakukan hal yang sama untuk yang lain sehingga mereka bisa bersenang-senang. Mereka pergi ke kolam renang tempat JP dan Micha saling menggoda hingga mereka berciuman. Mereka memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan menyelinap ke sebuah ruangan untuk melakukan hal-hal yang kotor. Keesokan paginya, JP bangun dan berteriak ketika dia melihat seorang wanita tua di sampingnya, tetapi itu hanya lelucon dari Micha, yang ada di dekatnya. Setelah memasang kembali monitor, teman-teman kembali bekerja. Sementara JP berbagi petualangan nakalnya dengan Big Mac. Dia tidak bisa tidak memperhatikan Greta bermain dengan alat penangkap kutu. Dia mengatakan padanya bahwa Lily dulu membuat itu dan bertanya-tanya apakah dia pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi satu-satunya jawaban Greta adalah memberinya alat penangkap kutu. Ketika dia mengambilnya, Grit menangkap tangannya dan menolak melepaskannya sampai Cynthia dan James datang untuk menenangkannya dan membawanya pergi. Kemudian JP kembali ke teman-temannya dan mereka semua menyadari bahwa mereka tidak ingat apa yang terjadi. Setelah kolam renang, JP melihat tanda di leher Camilla dan mereka menyimpulkan bahwa mereka telah dibius. Yang mengonfirmasi kecurigaan Chris. Malam itu, JP bermain dengan Cootie Catcher dan menemukan pesan tersembunyi berupa kata help. Karena khawatir, JP menyelinap ke bangsal lain dan menemukan Greta sedang tidur. Ia mencoba membangunkannya tetapi obat penenangnya terlalu kuat. Pada saat itu dia mendengar beberapa suara dan bergegas bersembunyi di bawah tempat tidur. James dan Cynthia lah yang meningkatkan dosis Greta sehingga dia selemah mungkin saat dia bangun. Tangan Greta jatuh dan mengejutkan JP, yang membuat suara yang membuat keduanya waspada. Untungnya mereka tidak peduli dan pergi. Kemudian JP keluar dan memeriksa telinga Greta, di mana dia menemukan tato Lily. Greta telah menjadi Lily sepanjang waktu. Dan dia sudah berusaha memberitahunya sejak awal dengan bunga dan penangkap kutu. Karena ngeri, JP berlari keluar ruangan hanya untuk dipukul oleh James. Keesokan harinya, Big Mac, Camilla, dan Micha khawatir dengan perilaku JP yang tiba-tiba menghilang, yang mengingatkan mereka pada Chris. Mereka setuju untuk menyelidiki,
jadi Camilla tetap berada di luar kantor James dan berusaha sebaik mungkin untuk mengalihkan perhatiannya sementara Big Mac dan Micah menyelinap masuk. Dengan menggunakan klip, Big Mac membuka laci meja dan menemukan berkas berisi cetak biru untuk mesin aneh. Berkas lain mengatakan Chris sedang dalam isolasi, tetapi dia tidak tahu apa artinya. Pada saat itu, James bosan mendengar ocehan Camilla dan masuk ke kantor, jadi Big Mac dan Micah lari bersembunyi di balik perabotan. Untungnya dia tidak tinggal lama dan keduanya bisa kabur dengan selamat. Saat Big Mac dan Micah hendak memberitahu Camilla apa yang mereka pelajari, James muncul di belakang mereka dan memberitahu Big Mac untuk memperbaiki skrup ventilasi. Saat Big Mac naik tangga untuk bekerja, salah satu pasien mencoba melukai Cynthia, jadi Bruce melompat untuk menghentikan serangan. Dalam prosesnya, dia secara tidak sengaja mendorong pria itu ke tangga dan menyebabkan Big Mac jatuh ke tanah. Ketika Big Mac yang tidak sadarkan diri dibawa pergi, JP terbangun di sebuah laboratorium. Dia diikat ke kursi dan separuh wajahnya tampak tua, sama seperti orang lain yang juga diikat. James juga ada di sana menyiapkan beberapa jenis bahan kimia. Dengan memperhatikan staf, JP mengetahui bahwa pintu dibuka dengan kode, jadi begitu dia sendirian dia mulai berusaha membebaskan dirinya. Pada saat yang sama, Finn bertemu dengan Eddie di sebuah restoran burger, yang merupakan milik perusahaan Finn. Restoran itu sukses besar karena makanannya cukup murah, dan terungkap bahwa daging yang mereka gunakan sebenarnya berasal dari Alkov. Finn merasa itulah yang pantas mereka dapatkan karena mereka bukan orang Amerika sepenuhnya jadi mereka tidak seharusnya berada di negaranya. Kembali ke JP, dia berhasil meninggalkan kursi dan menyelinap sampai dia mencapai kunci, sekarang dia membutuhkan. Kata Sandy, dia ingat wanita itu mengatakan bahwa Virgil akan membebaskannya dan bagaimana Eddie menggambarkan burung hantunya sebagai penjaga gerbang ceruk, jadi dia menggunakan Virgil sebagai kode. Pintu terbuka dan JP berhasil pergi. James segera menyadari hal ini dan dia memberitahu Bruce dan Cynthia tepat sebelum mereka dapat membius Big Mac. Para petugas pergi mencari JP dan Big Mac mengungkapkan bahwa dia hanya berpura-pura tidak sadarkan diri, dia juga menyadari. Bruce meninggalkan kuncinya. Sementara itu JP mencoba bergerak secepat mungkin, yang sulit dilakukan karena tubuhnya sudah sangat lemah. Dia masuk ke ruangan lain dan menemukan semua imigran dikirim ke sana untuk dijadikan daging, dan dia bisa melihat mayat mereka di dalam kantong atau di tempat pemotongan mesin. Ketakutan, dia lari dan menemukan Micah, jadi dia meminta bantuan. Segera James menemukan mereka berdua dan Micah mengejutkan JP dengan suntikan, mengatakan mereka tidak pernah melakukan hal-hal kotor sebelum dia pingsan. Ketika JP bangun, Micah ada di sana berdansa dengan Eddie karena dia telah menjadi mata-matanya selama ini. Eddie mengatakan dia bukan kanibal, hanya orang Amerika. JP merasa pusing karena efek obat penenang, tetapi masih bertanya apa yang terjadi pada Lily, jadi Micah menjelaskan. Para imigran disuntik dengan hormon agar daging mereka lunak untuk dikonsumsi. Dan penuaan dini adalah efek sampingnya. Ini membantu mereka menyembunyikan prosesnya karena tidak ada yang memperhatikan orang tua di panti jompo. Apa yang terjadi pada Philip adalah tahap terakhir, yang memberitahu mereka bahwa orang tersebut siap diolah untuk diambil dagingnya. Di kamarnya, Camilla sedang berkutat dengan monitornya, putus asa ingin membantu teman-temannya. Pada saat itu, Big Mac muncul di ventilasi dan memberikan kunci kepadanya. Camilla segera bergegas ke ruang makan dan memecahkan kaca gelap yang disebutkan Chris, menemukan sebuah ruangan dengan monitor yang digunakan para koordinator untuk mengawasi mereka. Pada saat itu James muncul dan menyeretnya pergi, lalu membiusnya juga. Ketika Camilla bangun, dia dan JP berada di bangsal khusus dan mulai menua. Di TV, mereka menonton Finn menyampaikan pidato kebencian yang menjijikkan dan mereka sepakat untuk melarikan diri untuk mengungkapnya. Lily juga ada di ruangan itu. Jadi JP berjanji akan mengeluarkannya dan mereka membentuk huruf L dengan jari-jari mereka. Ketika James, Cynthia, dan Micah datang untuk menenangkan semua orang lagi, Camilla menendang nampan mereka sebagai tanda. Semua yang lama. Orang-orang meninggalkan tempat tidur mereka dan mengepung trio itu, menyerang mereka untuk akhirnya membalas dendam. Saat kekacauan terjadi, JP meninggalkan bangsal dan bersembunyi di ruang staf saat dia melihat Bruce mengejarnya. Bruce membuka pintu. Dan JP melompat ke arahnya, hanya untuk dengan mudah dikalahkan saat Bruce melemparkannya ke tanah dan dengan susah payah menarik keluar kateternya. Big Mac masih berada di ventilasi dan melihat Bruce mencekik JP, jadi dia keluar. Dan memasang kateter di leher Bruce hingga ia pingsan. Perkelahian di bangsal berlanjut dan alarm segera berbunyi. Big Mac membantu JP keluar, tetapi ia harus menjatuhkannya saat seorang penjaga mencoba menangkap mereka. Saat Big Mac mendorong pintu hingga mengenai orang itu, segerombolan orang tua datang dari koridor dan banyak anggota staf keluar dari pintu, bertemu di tengah untuk memicu perkelahian massa lainnya. JP dan Big Mac berhasil menerobos masuk dan menemukan Camilla membawa Lily ke lift. James mencoba menghentikan mereka, jadi Big Mac mematahkan kursi di kepalanya dan bergabung dalam perkelahian. Orang-orang tua itu haus akan balas dendam dan mulai membunuh staf sementara JP, Lily, dan Camilla melarikan diri dengan lift.
Lift itu menurunkan ketiganya di koridor yang tidak mereka kenali, jadi JP keluar untuk menyelidiki. Sementara itu Big Mac menjadi pemimpin kerumunan dan membimbing mereka menuju kebebasan mereka. Mereka berhasil sampai ke jalan di mana seorang wanita mencoba berkendara pulang dan ketika Big Mac mencoba meminta bantuan, dia menjadi terlalu takut dan melarikan diri dengan mengemudi mundur. Kembali ke JP, dia menemukan Chris tua di dalam kandang tetapi sebelum dia bisa membebaskannya, Eddie muncul dan mulai mencekiknya. JP membalas dengan memukul kepalanya dengan botol, tetapi Eddie dengan cepat mengalahkannya dan membuatnya pingsan. Kemudian dia menaruh JP di mesin pemotong sambil berbicara tentang kemajuan negara. Untungnya Camilla muncul dan memukul Eddie dengan papan untuk membuatnya pingsan, lalu dia menurunkan JP dari mesin tepat pada waktunya. Eddie segera bangun dan menyerang keduanya lagi pada saat yang sama ketika tubuh Chris mulai berputar. Lily menekan tombol untuk membuka kandang dan Chris yang gila melompat ke Eddie untuk membunuhnya secara brutal dan melemparkan tubuhnya ke dalam mesin sebelum mati. Mesin itu dengan cepat membuat burger dari Eddie. Setelah itu JP, Lily, dan Camilla meninggalkan bangunan dan duduk di bangku taman tempat mereka tertidur. Big Mac dan kelompoknya akhirnya menemukan mereka dan Big Mac panik karena mereka tidak mau bangun, mengira mereka sudah mati. Namun mereka hanya mengerjainya dan ketiganya membuka mata mereka untuk membuktikan bahwa mereka baik-baik saja. Segera semua outlet berita meliput kasus tersebut. Finn telah meninggalkan negara itu, dan jaringan burgernya telah ditutup. Setiap orang yang terlibat ditangkap, termasuk pejabat dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Perintah eksekutif juga dicabut, dan Ibu JP akhirnya bebas. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.